Saudara yang dikasih Tuhan, hari Jumat kemarin kita mengadakan ibadah Jumat Agung memperingati kematian Tuhan Yesus. Ya. Ada dua pesan penting yang kita terima di Jumat Agung kemarin, ya kan? Pesan tentang bagaimana Yesus berbicara tentang kematiannya. Sebenarnya ada banyak poin di situ, makna dari kematian Tuhan Yesus. Ya, namun kita kemarin hanya bisa belajar 2 poin saja. Dua poin itu adalah berbicara tentang kematian Yesus. Ini kita diingatkan kembali, saudara, bahwa begini, kita itu sekarang sedang hidup, perjalanan hidup saudara dan saya, ya, itu adalah dari rumah perbudakan. Sekarang kita sedang berjalan menuju kepada rumah pemuliaan, glorification, ya, di mana kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus dan para nabi-nabinya, ya, para penulis-penulis Alkitab yang sudah bersama-sama lebih dulu dengan Tuhan Yesus di sana. Ada Daud, ada Elia, kita percaya, ada Musa dan sebagainya, orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Ada Nuh, ya, dan semuanya. Kita akan bertemu dengan mereka suatu hari nanti di surga, hidup kekal kita, saudaraku. Rumah perbudakan, bagaimana dulu saudara berbuat dosa, dulu saudara dalam kuasa maut. Ya, saudara harusnya binasa, tetapi ya dalam perjalanan selanjutnya ada salib Kristus yang membentang, yang menghubungkan kembali, ya, jurang pemisah antara manusia dengan Tuhan yang terputus, yang merusak oleh karena dosa itu. Jadi dalam perjalanan dari rumah perbudakan sampai ke rumah pemuliaan itu, di tengah-tengahnya, di tengah perjalanan kita itu ada salib Kristus yang menghubungkan, sehingga kita bisa melewati jurang pemisah itu dan kita bisa melanjutkan perjalanan kita sampai kepada hidup yang kekal, surga selama-lamanya. Kita memerintah bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Ada kematian Yesus dan juga ada kebangkitan Yesus yang kita alami. Nah, di dalam kematian Yesus kemarin kita belajar ada 2 jalan yang perlu, yang niscaya, yang pasti kita harus lewati, nggak bisa dihindari, harus kita lewati, yaitu yang namanya pertama jalan salib, yang kedua adalah jalan kematian. Ya, Yesus sama menuju kepada pemuliaan, dimuliakan oleh Bapa, dia harus melewati jalan salib itu. Kemarin kita belajar bagaimana Yesus seharusnya dia bisa bilang sama Bapa. Di ayat itu dikatakan, aku sebenarnya bisa saja beriman sama Bapak supaya aku nggak disalibkan, supaya aku nggak melewati semua ini. Tapi Yesus bilang, karena aku tahu tujuanku datang ke dunia ini adalah untuk mati bagi saudara dan saya, bagi semua umat manusia untuk menebus dosa. Maka jalan salib itu niscaya suatu hal yang pasti yang harus dilewati oleh Yesus untuk menuju kepada pemuliaan. Jadi sekarang ini, zaman masa sekarang saudara dan saya hidup pun, jalan salib gak bisa dihindari, gak boleh dihindari, harus kita lewati, harus kita hadapi. Karena itulah jalan menuju pada pemuliaan. Bilang kiri kanan, kasih tahu, tanpa salib tidak ada kemuliaan. Bilang tanpa salib tidak ada kemuliaan. Jadi untuk saudara mau dimuliakan, melalui pemuliaan saudara harus lewati jalan salib. Pikul salib saudara, ya, jangan dipotong, jangan dibuang, jangan mau enak, nggak tanpa salib, jalan tanpa salib, jangan. Kalau Tuhan izinkan apapun pergumulan proses hidup saudara hari-hari ini, tetap pikul salib itu, saudara. Amin, saudara. Ya, yang kedua adalah jalan kematian. Pada masa kini jalan kematiannya berbicara tentang apa? Tentang kematian daging dan kematian hawa nafsu kita. Untuk menuju pada pemuliaan itu kita harus menyalibkan dan mematikan daging kita, saudara. Keinginan daging kita, foya-foya, males-malesan, ya kan? Mencuri, merampok, berzina, itu semua keinginan-keinginan daging. Menipu, berdusta, itu semua keinginan daging. Iri, dengki, perbuatan-perbuatan daging telah nyata dalam Galatia pasal 5 itu. Kita pelajari pertengkaran, iri hati, yang serupa dengan itu adalah perbuatan-perbuatan daging. Itu harus dimatikan, itu harus disalibkan. Tentunya pasti daging saudara menjerit,
ketika sudah kesenggol mungkin dengan omongan seseorang, dengan perilaku seseorang, mungkin rasanya waktu kena itu rasanya sakit. Tapi ya nikmati aja, jangan terus dikasihani rasa sakit itu, sehingga rasa sakit itu rusaknya membelenggu kita, saudaraku, sehingga menghalangi kita untuk melanjutkan perjalanan kita sampai kepada pemulihan itu. Kalau kita terus hidup dipungkung, dipagari dengan rasa sakit kita nggak akan bisa melanjutkan perjalanan itu. Saudara nggak akan sampai pada pemulihan itu. Itulah jalan yang pasti dan harus saudara lewati, bukan untuk dihindari. Yang pertama tadi apa? Jalan salib. Yang kedua adalah jalan kematian. Nah sekarang di hari kebangkitannya kita akan melihat apa kata Tuhan tentang kebangkitan. Kalau Jumat kemarin kan Yesus berbicara tentang kematiannya, judulnya, ya kan? Pelajaran yang kita terima kemarin. Nah sekarang di kebangkitannya, pesan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada saudara dan saya dari kebangkitan Yesus Kristus itu? Mari kita buka sama-sama. Di dalam yang pertama Yohanes 20 ayat yang ke-6. Yohanes 20 ayat yang ke-6, saudaraku. Yohanes 20 ayat yang ke-6 itu judul perikopnya, ayat satunya adalah kebangkitan Yesus, dicatat di dalam Yohanes 20 salah satunya. Tentu Injil yang lain juga mencatat juga ya, tapi hari ini kita belajar salah satunya dari tulisan Rasul Yohanes. Kita lihat langsung saja di ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama ya, ayat yang ke-6. Oke, ini yang poin pertama tentang kebangkitan Yesus. Yang belakang kelihatan semua? Oke, 1, 2, 3, ayo. Nah, rasanya kalau kita baca ayat ini nggak ada pesan apa-apa. Rasanya ini sesuatu hal yang biasa, yang normal, yang mungkin buat kita kebetulan, tetapi ada makna yang begitu dalam dari ayat ini, saudaraku. Jadi saya ringkas saja ceritanya, saudaraku. Dari waktu itu, ya kan, Yesus sudah dikuburkan, ya. Kemudian di sebuah gua, pada hari Minggu pagi itu Yesus bangkit, saudaraku. Dan ternyata di situ yang melihat pertama adalah Maria Magdalena, saudaraku. Nanti kita belajar di poin berikutnya. Kalau keburu ya, kalau waktunya bisa kita akan sampai di sana. Tapi kalau nggak bisa kita sambung nanti tentang Maria Magdalena, seorang wanita yang luar biasa, saudara. Dia orang pertama yang di mana waktu Yesus setelah bangkit, dia menemui Maria Magdalena yang pertama kali. Ditemui oleh Yesus adalah Maria Magdalena. Ini tentu spesial, saudara. Nah, tapi kita nggak berbicara tentang itu dulu. Nah, Maria Magdalena singkat cerita setelah melihat kubur itu terbuka kosong, dia lari pulang ke kumpulan murid-murid, ke rasul-rasul, memberitahukan kuburnya kosong, Yesusnya nggak ada, saya nggak melihat Yesus. Murid-murid nggak percaya waktu itu, padahal Yesus sudah berpesan pada hari yang ketika aku akan bangkit. Tapi mungkin murid lupa atau nggak percaya. Akhirnya ada dua orang murid yang langsung merespon, yaitu Yohanes dan juga Petrus. Mereka berlari sudah menuju ke gua itu. Sesampai di gua itu, ya ini mereka melihat tadi, coba dinyalakan lagi. Apa ayat tadi? Ayat yang ke-6 tadi. Ya, Petrus ya, dan karena Simon Petrus yang menyusul dia itu Yohanes. Jadi waktu mereka berangkat bersama-sama, Yohanes itu duluan, larinya lebih cepat dari Petrus. Sehingga Yohanes duluan nyampe, kemudian Simon Petrus baru nyampe. Nah, begitu datang mereka di gua itu, masuk ke dalam kubur itu, dikatakan begini, ia melihat kain kafan terletak di tanah. Apa maknanya, saudara, kain kafan terletak di tanah? Artinya begini, ketika Yesus bangkit, kain kafannya Tuhan letakkan di tanah, kira-kira begitu. Ini ada pesan. Kan bisa aja bangkit dan tetap di situ, di tempat pembaringan Yesus, ya kan? Tapi hari itu Yesus membuat sebuah kondisi kain kafannya ada di tanah. Artinya apa? Ini pesan kebangkitan Tuhan Yesus yang pertama, yaitu bahwa dengan kain kafan ada di tanah itu
itu artinya bahwa Yesus berkata, kematian itu sudah tergenapi. Aku, kata Tuhan, sudah menggenapi semua rencana Bapa. Aku sudah menyelesaikan sampai akhir pertandinganku. Tujuanku datang ke dunia ini. Aku harus mati, aku harus dipikul salib, aku harus dianiaya, aku harus disiksa, aku harus menanggung semua dosa manusia, aku harus memikul segala kelemahan manusia, sakit penyakit manusia, aku tanggung semuanya. Makanya hari itu, sebelum Yesus melepaskan nyawanya, dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya apa? Hari itu ketika Yesus ngomong Eli, Eli, lama sabachthani, Yesus itu merasakan, saudaraku, keterpisahannya dengan Bapa akibat dosa. Sehingga Yesus bisa merasakan semua penderitaan saudara dan saya. Yesus bisa merasakan, Yesus peduli, karena sebelumnya Yesus sudah pernah merasakan bagaimana menderitanya dia. Seolah-olah Bapa meninggalkan Yesus seorang diri di kayu salib. Tapi untuk itulah Yesus menggenapi semuanya, supaya saudara semua dan saya hari ini menjadi manusia baru. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kuasa dosa sudah dikalahkan oleh Yesus. Keterpisahan manusia dengan Allah dengan dilambangkan diusirnya Adam dan Hawa dari Taman Eden. Keluar kamu dari Taman Eden itu adalah akibat dosa. Manusia terpisah dari Allah. Sehingga apa? Yesus datang untuk memulihkan semuanya itu. Yang terpisah tadi Tuhan satukan kembali lewat kematiannya, saudara. Jadi begitu luar biasanya kasih Tuhan kepada saudara. Ada seorang mungkin bertanya begini, kalau kan Bapa Tuhan itu maha tahu, ya, bahwa manusia itu kan jatuh dalam dosa. Bapa pasti tahu, Tuhan pasti tahu, Dia maha tahu. Tapi kenapa toh tetap Tuhan menciptakan manusia? Kalau manusia itu tahu, kalau Tuhan itu tahu bahwa manusia akan jatuh dalam dosa, manusia akan menyakiti Bapa, manusia akan memberontak kepada Bapa, kepada Tuhan. Tapi kenapa Tuhan tetap menciptakan manusia? Ya gambarnya jawabannya seperti ini, seperti saudara, seorang ibu, seorang wanita mau melahirkan seorang anak. Sebagai seorang ibu, sebagai orang tua, melihat keadaan dunia, keadaan kehidupan nyata seperti ini, banyak berita, banyak kejadian, bagaimana anak begini, anak begitu, anak begini, anak begitu, ya kan? Tetap seorang wanita, seorang ibu tetap mau melahirkan. Kenapa, saudara? Kalau seorang ibu tahu bahwa suatu hari anak yang akan dilahirkan ini bisa jadi akan kurang ajar sama orang tua, bakal jahat sama orang tua, bisa jadi ada kemungkinan seperti itu. Tapi kenapa kok orang tua seorang itu tetap melahirkan? Karena kasih sayangnya, rasa cintanya itu lebih besar daripada kesalahan-kesalahannya, saudara. Demikian juga begitu besar kasih Bapa akan saudara dan saya. Sekalipun sudah berontak sama Dia, sekalipun sudah kurang ajar dan menghormati Dia, Yesus Kristus sebagai Tuhan, tapi Dia tetap, saudara, mengasihi saudara dan saya. Seperti lagu tadi, kau menerima diriku apa adanya. Ya. Tuhan inspirasikan lagu ini kepada saya, saudara. Waktu saya dapat melodinya, saya tanya sama Tuhan, liriknya mau seperti apa, mau bagaimana, pesan apa yang mau Tuhan sampaikan melalui lirik lagu apa, melalui melodi lagu ini, saudara. Akhirnya Tuhan kasih ini. Terima kasih Bapa, Kau mengasihiku, Kau menerima diriku apa adanya. Bukan ada apanya. Tuhan mengasihi saudara bukan karena ada apanya, tapi apa adanya. Apapun keadaan saudara, bagaimanapun latar belakang kita,
Tuhan menerima saudara. Bilang sama-sama, ya Tuhan terima kasih. Bilang, Bapak terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa. Yesus harus mati untuk menggenapi semua rancangan keselamatan Bapa di surga, supaya saudara dan saya diselamatkan. Tepuk tangan saya buat kemuliaan Tuhan. Lalu saudara mungkin bertanya yang kedua, tapi kenapa kalau kuasa dosa sudah dikalahkan, tapi saya masih berbuat dosa? Kecenderungan hati kita masih berbuat dosa, karena masih ada tabiat dosa itu, saudaraku. Saudara masih diberikan kehendak bebas juga sama Bapa, sama Tuhan Yesus. Kehendak bebas itu belum dicabut. Kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada saudara sampai hari ini masih berlaku, masih ada, saudaraku. Sejak dari zaman Taman Eden sampai hari ini, dan nanti sampai Yesus datang, saudara punya yang namanya kehendak bebas. Dari mana kita bisa tahu bahwa Tuhan memberikan kita kehendak bebas? Ketika Tuhan menempatkan manusia itu di Taman Eden, Tuhan bilang, semua tanaman, semua pohon buah-buahan di tempat ini boleh kamu nikmati. Tetapi, bebas kamu boleh nikmati, bebas kamu boleh makan. Tapi kata Tuhan, bebas, tapi ada tapinya. Gak bebas, sebebas-bebasnya. Ada kehendak bebas, tapi tetap ada batasannya, saudaraku. Perhatikan, kebebasannya begini. Kamu bebas nikmatin, tapi satu itu, dua pohon di tengah itu, di tengah taman itu, jangan kamu sentuh, jangan kamu apa-apakan. Itu nggak boleh. Artinya apa, saudara? Ya, kebebasan kita itu yang diberikan oleh Tuhan, kehendak bebas itu yang diberikan oleh Tuhan adalah supaya untuk dipakai untuk melakukan kehendak Tuhan, melakukan perintah Tuhan, bukan untuk melakukan dosa. Jadi jelas sekarang ya, saudara diberi kehendak bebas, tapi jangan sebebas-bebasnya. Jangan saudara salah gunakan kebebasan itu untuk saudara berbuat dosa. Saya lakukan sendiri, kan saya bebas dong. Kebebasan yang Tuhan beri adalah kebebasan dengan ada batasnya. Tabiat dosa itulah yang membuat kita harus lawan, saudara, dengan kehendak bebas itu. Yang mengerti katakan amin. Jadi apa yang harus saudara persiapkan hari-hari dalam perjalanan dari rumah perbudakan menuju ke rumah pemuliaan, dengan ditolong oleh Tuhan, dibantu oleh Tuhan, ada sebuah jembatan salib itu yang menghubungkan. Karena tanpa salib ini sudah berjalan dari rumah perbudakan nggak bisa sampai kepada rumah pemuliaan. Karena tanpa salib, tanpa jembatan, tanpa kematian, tanpa jalan ini, saudara nggak bisa melanjutkan perjalanan ini. Dan inilah kuncinya. Bersyukurlah saudara bahwa kematian Yesus, kebangkitannya itu berbicara tentang kuasa dosa, rencana Bapa, penebusan. Itu semuanya sudah diselesaikan. Bagian saudara dan saya adalah sekarang menyelesaikannya juga. Apa yang Tuhan berikan amanat buat kita, amanat agung dan perintah agung, itu dua hal penting yang hari ini kita bawa untuk kita selesaikan. Mungkin sudah bingung, apa itu amanat agung? Amanat agung berisi tentang satu, penginjilan, kita memberitakan kabar baik, sukacita, ya, keselamatan kepada orang-orang yang belum percaya. Itu kita ikut serta dalam amanat agung. Penginjilan, kabar baik, saudara, menjadi surat terbuka yang dibaca oleh banyak orang, yang isinya harusnya kabar baik dari hidup saudara, cara hidup kita membawa kabar baik kepada orang-orang di luar sana. Oh benar, dia pengikut Kristus, dia orang yang percaya Kristus Yesus, yang dia percaya sebagai juru selamat, yang dia percaya sebagai Tuhan, hidupnya berpadanan, hidupnya sesuai dengan Kristus. Sudah dibaca oleh banyak orang. Itu yang harus kita selesaikan, salah satunya dalam konteks amanat agung. Yang kedua, amanat agung berbicara tentang apa? Tentang pemuridan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya apa? Sudah ikut serta dalam amanat agung itu, menyelesaikan amanat agung. Artinya saudara harus memberi diri menjadi murid. Karena kita nggak bisa hanya jadi jemaat biasa. Mungkin ada yang dulu berkata, saya cukuplah jadi jemaat biasa,
kerja lagi, aktivitas lagi, rutinitas lagi, nanti minggu datang lagi, tidak begitu. Hanya menghangatkan kursi gereja, memanaskan kursi gereja. Setelah itu nggak ada apa-apa. Makanya nggak heran tabiat dosanya lebih besar, sehingga nggak bisa kalah, nggak bisa menang dari dosa. Padahal dosa memang sudah dikalahkan oleh Yesus. Tapi saudara sekarang bertanggung jawab juga untuk menyelesaikan tongkat estafet yang Tuhan berikan kepada kita. Masa hidup Yesus dia berkata, makananmu ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah sekarang tongkat estafet itu diberikan kepada saudara dan saya. Teruskan, selesaikan amanat agung ini, selesaikan perintah agungku. Apa perintah agung? Perintah agung adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatan akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Ini perintah agung. Dua hal ini, amanat agung, perintah agung, harus kita selesaikan di dalam menuju pada rumah pemulihan itu. Saudara diberikan kuasa Roh Kudus untuk melakukan semuanya itu. Sehingga akhirnya apa yang Tuhan lakukan dengan kain kafan terlempar ada di atas tanah, Tuhan menyelesaikan pekerjaannya. Hari ini pesan kebangkitan Tuhan adalah saudara dan saya juga harus menyelesaikan pekerjaannya. Apa pekerjaannya? Penginjilan, pemuritan. Ayo jadi murid saudara. Seperti minggu ini kita sedang pemuritan sekolah minggu dewasa, katakan begitu. Saudara sedang dimuridkan. Tapi tidak cukup pemuritan seperti ini. Nanti ada pemuritan komsel dengan lingkup yang lebih kecil. Di situ kita dilatih, diajar untuk bertumbuh, untuk belajar melayani, untuk saling berdiskusi, peduli dengan masalah satu dengan yang lainnya, menjadi berkat, menjadi keluarga inti, keluarga keluarga kecil. Ini keluarga besar. Tapi setelah ini lewat minggu kita kumpul keluarga kecil, kita sharing, kita ngobrol apa punya masalah apa, punya beban apa, kita doakan. Ada masalah apa, yuk kita sama-sama cari jalan keluar, selesaikan sama-sama di dalam keluarga kecil itu. Itulah inti dari komsel full itu saudara. Pemuritan dalam konteks yang lebih kecil. Nanti kita juga akan lanjutkan juga ada konteks kemarin saya sudah bicara sama anak-anak Yud, rekan-rekan Yud, ya kan? Nanti juga akan ada konsep at home namanya. Saya berikan nama at home. Artinya apa? Nanti saya akan datang ke rumah-rumah, ya, ke rumah beberapa orang. Misalkan satu kompleks, satu wilayah. Misalkan di Sedayu ada berapa orang? Nanti kumpul 5 orang. Nanti saya datang ke rumah, kumpul di satu rumah. Di situ kita pemuritan, kita ngobrol, sharing. Jadi kedatangan saya bukan sekedar main kunjungan, tapi juga kita sharing firman. Saudara punya masalah apa? Saudara punya pertanyaan apa? Kita sharing di situ, kita jawab di situ, kita cari solusi di situ. Saudara punya ide apa? Kita ngobrol tentang hal apa aja. Saya berbagi kehidupan, saya berbagi pengalaman kepada saudara semua. Terus at home, saya datang ke rumah-rumah, ke setiap wilayah. Ya, ini sedang disimulasikan jadwalnya. Ya, akan dimulai dari anak-anak Yud, karena kemarin kami sudah kumpul dengan anak-anak Yud, mereka sudah berikan beberapa home rumah yang akan dipakai. Ya, nanti saya akan bikin jadwal simulasi dulu. Saya akan berikan lagi kepada pengurus Yud. Kira-kira ini simulasi ini bisa dikerjakan ya, sudah bisa dilaksanakan dulu. Ya, nanti karena masih ada beberapa hal yang diselesaikan dulu. Ya, jadi intinya itu. Ayo kita bergandengan tangan, sehati, sepikir, sejiwa, satu tujuan, sama-sama satu tekad, satu semangat, satu nafas, satu frekuensi. Ayo kita selesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Selesaikan perintah agung Tuhan Yesus Kristus dengan tanda kain kafan sudah terletak di tanah, sudah selesai. Amin, saudaraku. Yang kedua, ayat yang ke-7. Yuk, munculkan yang ke-7. Ini pesan yang kedua. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi ada di samping di tempat yang lain sudah terbunuh.
sepertinya sekali kita baca ini nggak ada maknanya apa-apa, tapi ternyata ini dalam, saudara. Nah, di orang-orang Yahudi ya, ada sebuah tradisi di orang-orang Yahudi yang pada kehidupan masa kini di beberapa kehidupan itu seperti itu, saudara. Ya, contohnya begini. Kami pernah makan di suatu rumah makan Mandarin, saudara, ya, di kota Bandung, ya kan. Ciakcu ya, bener ya. Ciakcu pokoknya bener gitu, ya kan. Makan keluarga gitu, ya kan. Kami datang ke rumah makan Mandarin itu untuk satu perayaan keluarga, gitu kan. Kami kumpul di situ, kami datang, semuanya ya sudah disiapkan, ya ada piring, ada sendok, ada serbet, semacam kayak gini, saudara. Nah, merah juga warnanya, ya kan? Sudah ditaruh di meja itu, saudaraku. Nah, itu tandanya apa? Tandanya adalah bahwa pihak rumah makan, pihak pelayan di sana sudah memastikan bahwa sudah dengan kedatangan kita semuanya sudah siap. Tinggal kita pesan menu, saudara, katakan begitu. Ada menunya, kita tinggal pesan. Nanti diantar oleh mereka, kita makan. Nah, ada satu hal kebiasaan. Ketika kami makan, ini sebenarnya untuk apa ya? Tentunya untuk lapar. Tapi ini adalah untuk begini, saudara. Bisa praktekkan sedikit ya. Sepertinya akan dibuka. Kita kan duduk nih. Nah, sepertinya kan taruh di sini. Nah, sambil kita makan, saudara. Nah, seperti itu. Nah, kemudian saudara, kalau pelayan itu dia akan menunggu dari jauh, melihat dari jauh, karena nggak enak kalau menunggu dekat orang yang makan. Dari jauh mereka sudah melihat, mereka mungkin bergantian, saya nggak tahu sistemnya bagaimana. Ya. Tapi kalau di orang Yahudi begitu, saudara. Tapi ini sampai masa ini saya lihat kebiasaan adat ini tradisi ini masih ada gitu, ya kan? Dipakai di rumah makan Mandarin yang saya tahu nih, ya. Nah, kalau di tradisi hampir sama begitu. Jadi mereka setelah siapkan semuanya, si pelayan ini akan menunggu dari jauh. Dia sambil mengamati, tapi nggak mengamati begitu terus, ya mereka santai gini. Tapi sesekali melihat kira-kira ada perlu apa, ada yang makan, ada perlu apa, pelayan datang. Nah, di situ pelayan akan tahu kalau yang makan ini serbetnya, ya kan? Setelah makan dibersihkan terus dilempar begini, ya kan? Itu tandanya apa? Makannya sudah selesai. Tapi kalau yang makan nih masih ngipet nih. Ini katakan piring ya. Ini serbetnya saya taruh di sini. Saya pergi. Ini pelayan nggak berani apa-apa kan, saudara? Kenapa? Karena pelayan tahu yang makan ini, yang sedang pergi akan datang kembali, akan makan lagi, belum selesai makannya. Jelas sampai di sini, saudaraku? Ini tradisi di sana, ya kan? Kalau serbetnya dibuang, itu tandanya apa tadi? Sudah? Makanya sudah selesai. Sang pelayan akan datang, akan bereskan, rapikan itu, ambil sisa-sisa makanan, piring dan sebagainya akan diambil. Tapi kalau yang makan, dia taruh begini, dia lipat, dia pergi. Apa artinya tadi? Apa artinya? Akan kembali lagi. Sudah tergulung. Kain peluh, ya kan? Yang tadinya di kepala, ketika Yesus bangkit, kok sudah tergulung? Ini pesan, saudaraku. Pesannya apa berarti? Yesus akan datang kembali. Kematian Yesus memang sudah menyelesaikan semua tugas Bapa, menyelesaikan amanat Bapa, kehendak Bapa sudah diselesaikan semua. Tetapi tanda kain peluh yang tertata rapi, artinya apa? Dia akan datang kembali. Yesus memang waktu itu mati, tapi dia bangkit. Dia bilang kepada murid-murid, aku akan pergi, tapi aku menyiapkan tempat bagimu
supaya tempat di mana aku berada, di situ engkau pun berada. Jadi kepergian Yesus, kebangkitan dan kembalinya Yesus ke surga itu sedang mempersiapkan tempat bagi saudara, rumah bagi saudara di surga. Haleluya. Semuanya sudah selesai. Tuhan sudah siapkan. Semuanya sudah tersedia. Tinggal saudara sekarang mau kirim apa ke surga, ya kan? Saudara mau buat apa di surga untuk melengkapi rumah yang Tuhan sudah sediakan di sana? Tuhan bilang begini, tetapi suatu hari nanti aku akan datang kembali. Ini janji Tuhan. Jadi selama kita melakukan perjalanan dari rumah perbudakan menuju kepada rumah pemuliaan, Tuhan berikan salib untuk menghubung, dan Tuhan bilang suatu hari nanti aku akan datang kembali. Jadi untuk membawa saudara dan saya ke surga nanti, Tuhan jemput saudara. Tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus sendiri yang menjemput saudara. Haleluya. Panitianya Yesus sendiri, dia sendiri yang datang menyambut saudara. Ayo nak datang, kita langsung diangkat. Tubuh kita diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Bukan tubuh dosa lagi, bukan tubuh daging. Karena darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Kita akan dibangkitkan, diubahkan dengan tubuh kemuliaan yang tidak bisa binasa, hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan di surga. Sudah percaya dengan berita ini? Percaya dengan berita ini? Puji Tuhan sudah percaya. Karena banyak orang-orang di luar sana tidak percaya akan berita ini, saudara. Mereka berpikir surga itu adalah dongeng, neraka juga dongeng semuanya. Tetapi hari ini sudah mendengar kabar baik sukacita. Surga itu nyata, neraka itu juga nyata. Yang mengerti katakan amin. Sudah siap untuk ke surga? Pertanyaannya begini, kalau hari ini sudah mati, sudah kira-kira yakin percaya ke surga? Halo, renungkan saudara. Setelah saudara mati, saudara mau kemana? Itu pertanyaannya harus saudara jawab. Karena hanya ada dua tujuan, surga atau neraka. Sama seperti Yesus bangkit, orang-orang mati dalam kubur, ya kan? Ada beberapa peristiwa kan, gempa bumi, gelap gulita, ya kan? Tirai surga terbelah jadi dua, tidak ada batas lagi antara kita dengan Tuhan. Kita semua bisa akses langsung kepada Tuhan. Kalau di zaman perjanjian lama kan harus melalui imam besar, tapi sekarang nggak perlu lagi. Dan ada satu kejadian yang luar biasa. Orang-orang kudus yang sudah mati di dalam kubur, waktu itu pun ikut bangkit, saudaraku. Haleluya. Maka nanti kedatangan Yesus yang kedua sama halnya. Orang-orang kudus, orang-orang percaya yang setia sampai akhirnya, yang sudah mati duluan, yang sudah dikuburkan, kubur itu akan terbuka. Orang-orang yang sudah mati akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Wah, luar biasa. Tapi kalau sudah tidak mempersiapkan dari sekarang, sudah tidak akan mengalami yang pemuliaan. Jadi sekarang pesan kebangkitan yang kedua buat kita semuanya. Ayo persiapkan hidup saudara sejak dari sekarang. Makanya tadi jalan salib harus sudah lalui, jalan kematian harus sudah lewati. Karena jalan salib dan jalan kemuliaan inilah yang akan membawa saudara nanti bersama bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Dan setelah itu akan dibawa masuk dalam kerajaannya, saudara akan memerintah bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Yang terjadi apa selanjutnya di bumi? Setelah orang-orang kudus orang percaya diangkat masuk surga, dibawa Tuhan Yesus ke surga, di bumi terjadi kekacauan, saudara.
masa kesusahan besar terjadi, Antikristus pemimpinnya akan bangkit memerintah atas dunia, berkuasa atas dunia, atas ekonomi, atas politik, atas semua aspek kehidupan di dunia dikuasai oleh tokoh yang namanya Antikris. Seorang tokoh, seorang pemimpin yang akan menguasai seluruh dunia. Saudara yang tertinggal, siap-siap mengalami masa kesusahan besar. Saudara hanya bisa berdagang, bisa jual, bisa beli, bisa makan kalau sudah punya tanda 666, baik di tangan maupun di dahi. Semua hari ini sudah diuji coba, saudara. Di luar negeri sudah diuji coba, sudah ada terjadi di beberapa negara Eropa, saudara. Orang-orang sudah pada pakai chip di sini. Masuk gak usah bawa apa-apa, tinggal scan, masuk. Dagang, beli, itu nanti akan terjadi benar. Sekarang lagi uji coba dulu, lagi berjalan. Tapi masanya belum kesusahan besar, tapi nanti setelah tanda gereja diangkat, itu akan terjadi pergolakan luar biasa. Sudah gak akan bisa beli kalau gak punya tanda. Tapi kalau sudah terima tanda itu, saudara sudah menyangkal Yesus Kristus, saudara sudah menolak dan jual Yesus, saudara tidak akan selamat. Tapi kalau saudara masih bisa bertahan di masa kesusahan besar itu, tidak menyangkal Yesus, saudara akan masuk dalam keselamatan yang berikutnya, kloter berikutnya. Haleluya. Berapa lama? Alkitab mencatat 7 tahun. 7 tahun, saudara, masa kesusahan besar akan terjadi setelah kita diangkat ke surga. Tapi bagi kita yang ikut pengangkatan, kita enak sama Tuhan, bahagia, sukacita sama Tuhan di surga. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari bangkit berdiri bersama-sama, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita nyanyikan lagu yang lain ya. Terima kasih.